Rasulullah SAW sampaikan orang-orang Romawi akan berbondong-bondong masuk Islam. Prosesnya sekarang sudah terjadi. Amerika sendiri sudah kewalahan ketika Brooklyn ini hidup dengan Islam, ya, orang-orang Brooklyn banyak yang masuk Islam. Kemudian di Inggris pun sama, ada wilayah yang kemudian dikenal dengan Londonistan gitu ya. Nah, ini juga merupakan bukti betapa benarnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW ya, dengan izin Allah. Di saat Yahudi dengan keberburukannya ini membuat orang-orang kemanusiaan orang-orang Barat yang belakangan ini terbuka, ya, pada akhirnya mereka penasaran, betulkah Islam ini teori yang disebutkan Yahudi? Pada akhirnya mereka penasaran kan, akhirnya seperti apa sih Islam memerintahkan sehingga rakyatnya, umatnya menjadi teori? Ternyata tidak. Oh, itu adalah propaganda Barat. Nah, di balik kebanggaan itu ternyata ada selipan-selipan kode di sana. Nah, kalau kode-kode ini biasanya fungsinya buat mereka ini apa, Ustaz? Ya, mereka sudah berkuasa di sana. Bukti bahwa kami sudah berkuasa terhadap wilayah, berkuasa terhadap peradaban di sana, dan berkuasa terhadap pemerintahan di sana. Agen-agen mereka sudah ada di sana, maka mereka munculkan simbol-simbol itu. Nih, ini gua nih di sini kayak gitu. Nah, kemudian yang tadi, selain agama Islam boleh ada, tapi yang tidak boleh ada Islam. Nah, artinya mereka punya ambisi untuk menghancurkan Islam. Dan itu yang diungkapkan dalam konferensi Luzon setelah di detik-detik kehancuran Turki Utsmani, ketika mereka merebut Yerusalem, ketika mereka menyebut Palestina, ya, yang itu ditandai dengan keberhasilan pasukan yang dipimpin pasukan Eropa, sekutu yang dipimpin oleh Christopher Allenby, ya, sehingga namanya diabadikan jadi Allenby Bridge ya. Untuk gerbang masuk dari Jordan ke Palestina. Nah, ada 4 isi perjanjian Luzon 22 November 2022 bahwa yang keempat itu semua gerakan-gerakan yang akan mengarah ke kebangkitan Islam dan khilafah itu harus dimusnahkan sehancur-hancurnya dimanapun itu berada. Nah, ketika mereka ingin memerangi Islam, tentu mereka akan perangi adalah sumber Islam itu sendiri, jantung Islam sendiri, sumber Islam. Sumber Islam kan di tanah Arab. Maka mereka harus kuasai dulu Arab. Arab mana maksudnya? Ya, Makkah Madinah harus mereka kuasai. Tidak bisa mereka kuasai masjidnya, tapi kuasailah orang-orang dan sistem politik di sana, sistem perdagangannya, ekonominya, sebagainya. Sistem politik ya, berarti ya. Jauhkan mereka dari Islam. Seperti itu. Berhasil nggak kalau untuk memegang haram ini, memegang Mekah ini? Kalau saya lihat sejauh ini 90% mereka berhasil. Bahkan ada yang merinding saya ya, tapi ini agak panas juga kalau saya sampaikan. Ini zaman Rasulullah SAW, ketika itu ada kerja bakti ya. Di zaman Rasulullah mulai gotong royong, para sahabat membersihkan wilayah termasuk Bani Salamah, Bani Sulaim. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, wajatu hadha min ardi Bani Sulaim. Dia membawa logam timah tembaga. Ya Rasul, saya mendapatkan ini dari ketika saya gotong membersihkan di sana. Aina wajadana, dari mana kamu mendapatkan ini? Min ardi Bani Sulaim, dari tempatnya Bani Sulaim. Apa kata Rasul? Sayuzharu ma'adinun min ardi Bani Sulaim. Akan digali, dieksplorasi barang tambang dari buminya Bani Sulaim. Wasayusharu ilaihim syirarun nasi fil alam, dan sungguh akan dihimpun kepada mereka manusia-manusia terburuk di muka bumi. Di mana ya maksudnya? Bani Sulaim itu Saudi Arabia sekarang. Saudi Arabia, dan itu kata Rasul akan digali ya, kandungan bumi, barang tambang bumi di bumi Bani Sulaim, dan akan berkumpul kepadanya seburuk-buruk manusia di muka bumi. Saudi Arabia pada tahun 1932 berdiri. Berdirinya KSA ya. Kingdom of Saudi Arabia. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya 1934 berdiri Aramco, Arabian American Oil Company. Maka muncullah kem-kem orang-orang Amerika di sana. Apakah itu tidak berpengaruh dari diskusi politik dan ideologi? Ini sih sebenarnya dalam penguasaan ketika mengambil alih dari Kesultanan Islam, kemudian memberikan rotinya kepada para syekh-syekh Arab gitu untuk menguasai negara.
awalnya value-nya seolah-olah untuk kemudian membangun negara Israel kan sebenarnya kan, supaya tidak diganggu dan mereka sendiri yang memberikan politik agar politik di sekitaran Timur Tengah ini bisa mereka kondisikan kan. Betul. Nah, sejalan dengan agenda mereka. Nah, dan mereka pakai campaign agama kepercayaan mereka untuk membangun negara Israel ini kan. Tapi ternyata sang pembangunnya Theodor Herzl ternyata orang ateis, Yeah. tidak menyembah Tuhannya Yahudi kan sebenarnya, ateis. Yeah. Dan uniknya upacara-upacara dari zaman sebelum itu juga, misalnya ada video yang itu tuh World Chicago Fair gitu kan. Yeah, yeah. Itu yang dikeluarkan tuh sesembahan mereka tuh kan Baal itu. Iya. Itu Tuhan sebelum dan Nabi Musa. Iya. Oh, pantasan ketika Nabi Musa pergi yang dibangun itu ya sapi. Sapi. Oh, makanya kemarin ketika di Iran membakar patung Baal, ya marah Israel. Mestinya kan dia gak marah, kan mereka anti pagan katanya. Iya, iya. Mereka kan anti pagan, anti penyembahan. Ya mereka kan itulah serangan mereka kepada kaum Nasrani kan. Iya, iya. Gitu. Dan mereka ini berarti kan sebenarnya masih menyembah Tuhan yang lama, bukan Elohimnya mereka kan berarti kan. Yeah. Nah, tapi ini ada keyakinan mereka di zaman itu tentang akan kembalinya berdirinya singgasana mereka di muka bumi. nah, Itu dengan melakukan ritual Red Heifer Sacrifices. Nah, Red Heifer ini adalah sapi-sapi yang dilindungi oleh Baal. Jadi Baal ini pelindung bagi mereka untuk memunculkan Red Heifer. Jadi ketika Baal muncul, maka Red Heifer ini pun akan hadir dengan sendirinya. Memang pada saat itulah Red Heifer ini diserahkan oleh Baal untuk ditumbalkan, yang kemudian itu ditandai dengan pertanda bahwa berdirinya negara mereka di dunia. Sapi. The New World Order itu. Sapi merah atau banteng merah gitu ya. Kode-kodenya tuh mirip-mirip semua ya. Subhanallah. Jadi, dan ini membuktikan kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran Sunnah. Rasulullah sampaikan, la tatabawunna sanaman qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta yanulu law dahulu juhradam la taba'tum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sunnah kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya kita tidak terasa mengikuti sunnah-sunnah mereka. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Sampai pun pada hal yang tidak masuk di akal, unlogic yang mereka lakukan, tapi kalian akan ikut juga. Termasuk yang ritual-ritual sekarang itu. Ya. Lalu sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Al-Yahudi wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Faman siwa, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang akan kalian ikuti? Ya. Sekarang dunia sudah diarahkan untuk mengikuti mereka juga. Terutama umat Islam. Dari sisi politik harus mengikuti kebijakan mereka, ekonomi, ya kapitalis mereka ikuti juga. Subhanallah. Nah, prosesnya tapi sekarang sepertinya terlihat mulai ada dari Nasrani udah mulai ikut anti Zion sekarang gitu. Udah mulai tahu bahwa value-nya ini salah nih mereka nih. Betul. Dan lebih banyak juga orang Islam akhirnya mereka yang masuk Islam ada juga gitu, banyak juga. Tapi banyak juga yang sadar bahwa mungkin mereka nggak ke Islam tapi tahu kalau Zion atau Yahudi ini ternyata berseberangan dengan value-value kemanusiaan atau value norm manusia gitu. Apa ini sebuah proses mengarah ke sana juga? Betul. Ini proses di mana Rasulullah SAW sampaikan orang-orang Romawi akan berbondong-bondong masuk Islam. Proses sekarang sudah terjadi. Amerika sendiri sudah kewalahan. Ketika Brooklyn ini hidup dengan Islam, orang-orang Brooklyn banyak yang masuk Islam. Kemudian di Inggris pun sama, ada wilayah yang kemudian dikenal dengan Londonistan gitu ya. Oh iya. Nah ini juga merupakan bukti betapa benarnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW ya, dengan izin Allah. Di saat Yahudi dengan keberburukannya ini membuat orang-orang kemanusiaan orang-orang Barat yang belakangan ini terbuka, ya pada akhirnya mereka penasaran, betulkah Yahudi Islami teroris yang disebutkan Yahudi? Pada akhirnya mereka penasaran kan, akhirnya curious, seperti apa sih Islam memerintahkan sehingga rakyatnya umatnya menjadi teroris? Ternyata tidak. Oh itu adalah propaganda Barat. Nah itu kemudian menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah sehingga ketika dalam perang itu dikatakan ketika orang-orang Romawi kan bersekutu dengan kaum muslimin, mereka berkhianat pada kaum muslimin. Nah, mereka melihat bahwa di barisan kaum muslimin itu ada saudara-saudara mereka yang dulu bersama mereka.
lalu hijrah masuk Islam. Nah, kata orang Romawi ini, serahkan tuh saudara-saudaraku yang telah berbalik sama kamu. Mereka adalah keluargaku, biar aku yang memutuskan hukum untuk mereka. Oh tidak, mereka sekarang sudah menjadi saudara kami, dan kami punya kewajiban untuk melindungi kehormatan mereka. Karena darah mereka darah kami juga, kehormatan mereka adalah kehormatan kami juga. Nah, disitulah terjadi perang antara Islam dengan Romawi. Perang besar itu tadi. Subhanallah. Itu setelah Imam Mahdi turun? Kemungkinan besar hadisnya itu menunjukkan adanya kekuatan, karena sebelum Imam Mahdi diutus Allah, itu tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Artinya negara terbesar, negara Islam terbesar pun di muka bumi tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi biadabnya bangsa Yahudi di muka bumi, dahsyatnya kekuatan-kekuatan iblis yang merangsuk kepada pemimpin-pemimpin negara saat itu. Nah, saya malah paham saat ini apa yang Rasul sabdakan, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia akan dipimpin oleh para pemimpin mereka yang badan mereka manusia tapi hati mereka setan. Hati mereka setan. Maka perilaku mereka adalah perilaku setan. Dalam hal apapun kamu akan melihat perilaku mereka perilaku setan, sampai pun mereka melakukan kekejaman yang tidak bisa difahami oleh akal kalian. Sekarang kalau buktikan semua itu terjadi. Ya. Satu persatu. Kita baru menekan perjanjian yang cukup memberatkan sih sebenarnya, ya kan. Kalau bicara soal itu kan, bagaimana kita harus membayar berapa triliun, kemudian ternyata banyak kewajiban yang harus kita ikuti gitu ya. Padahal negara lain nggak harus begitu, gitu kan. Harus membayar gitu, dapat keringanan pajak, semua yang lain dapat keringanan yang sama gitu, tanpa harus terpenjara juga seperti negara kita. Ya. Ini kan ada satu hal yang agak relate dengan apa antum ungkap tadi kan, bagaimana kekejaman mereka gitu. Kalau nggak bisa menjajah secara fisik, menjajah secara politik atau juga ekonomi. Dan kita ini posisinya lagi terjajah apa nggak sih? Sebetulnya kita mesti terjajah. Masih terjajah. Ya? Nah, Imam Mahdi ini membebaskan. Masya Allah. Ya, maka kalimatnya fatah, latuf tahanna. Ya, sungguh akan dibebaskan. Maka istilah umat Islam penakluk itu salah. Umat Islam itu bukan imperialis, bukan kolonialis. Penakluk itu penaklukan Konstantinopel, identik dengan penjajahan, identik dengan imperialisme. Kalimatnya itu latuftahanna, sungguh akan dibebaskan. Pembebasan. Dan anehnya ini sempat dibukakan oleh seorang Yahudi tulen. Profesor Mosesaran. Ya, pada dasarnya tidak ada yang namanya Islamic occupation, ya, Islamic imperialism, tidak ada. Tidak pernah ada ya? Tidak pernah ada. Yang ada itu justru orang Islam yang menjadi korban penjajahan itu.